Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis dari teman kita. Panggil saja namanya Ferry. Jadi, waktu itu Ferry sedang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno bersama sahabatnya yang bernama Derry. Dan selama di gunung itu, tidak sedikit mereka mengalami gangguan mistis. Mau tahu gimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari sebuah pertemanan, yaitu Ferry dan Derry. Mereka berdua sangat aktif melakukan pendakian sewaktu masa sekolah dulu. Namun, pertemanan mereka terpaksa harus terpisah karena sebuah tuntutan hidup. Tepat setelah kelulusan sekolah, Ferry terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya demi tuntutan pekerjaan. Dia merantau ke Jakarta. Singkat cerita, setelah 2 tahun lamanya dia di Jakarta, dia pun pulang ke kampung halamannya di Tuban, Jawa Timur. Sesampainya di kampung halamannya, Ferry mencoba menghubungi Derry melalui akun Facebooknya. Di situ Ferry menanyakan kabarnya Derry, sekaligus memberitahunya bahwa sekarang dia sudah berada di rumah. Setelah menghubungi Derry, malam harinya, Ferry dan Derry pun ketemu dan ngopi di salah satu kafe di daerah Tuban. Di situ mereka berbincang-bincang, karena sekian lama mereka nggak ketemu. Bro, nggak pengen daki? Boleh, daki kemana? Kemana aja bro, asalkan daki. Udah lama nih nggak daki. Kita ke Gunung Arjuno aja gimana? Di situ masih asri loh. Singkat cerita, 2 hari kemudian mereka pun berangkat mendaki ke Gunung Arjuno via Lawang. Itu semua berkat saran dari Derry. Karena menurut Derry, kalau ingin merasakan suasana alam yang masih asri, enakan via Lawang. Selain asri, jalurnya juga lumayan sepi dan bisa menikmati suasana alam yang bebas. Tepat jam 1 siang, mereka sampai di Pasar Lawang. Di situ mereka membeli logistik untuk keperluan mendaki mereka nanti. 30 menit kemudian, mereka selesai dan melanjutkan perjalanannya menuju ke pos pendaftaran Gunung Arjuno via Lawang. Sesampainya di pos kurang lebih jam 2 siang. Di situ, mereka mengurus simaksi dan tidak lupa ngopi sejenak di warung tepat sebelah base camp. Dan waktu itu, tidak ada satupun pendaki yang naik, karena terlihat dari kendaraan yang parkir. Lalu Derry bertanya pada pos penjaga. Sepi banget mas, emang gak ada yang naik? Gak ada mas, cuma satu rombongan doang. Itu pun sudah turun tadi siang. Setelah semua sudah selesai, mereka pun langsung melakukan perjalanan tepat pukul 3 sore. Mulai berjalan. Setelah 20 menit kemudian, mereka melewati kebun teh yang sangat luas. Di situ, mereka menjumpai satu pendaki wanita yang sedang turun. Mereka pun menyapanya ketika bersimpangan. Monggo mbak. Dan cewek itu membalasnya dengan singkat. Iya. Cewek itu menjawab tanpa melihat mereka. Kemudian Ferry berucap, cuek banget tuh orang. Faktor kecapean itu bro. Mereka pun lanjut berjalan. Dan 2 menit kemudian, Ferry mengatakan sesuatu kepada Derry. Bro, perasaan tadi gak ada motor yang parkir, tapi kok ada pendaki yang turun? Lalu Derry menjawab,
Mungkin parkir di tempat lain, bro. Di situ kan banyak rumah warga. Ferry pun percaya, karena Derry lebih tahu daerah sini. Dia juga pernah mendaki ke Gunung Arjuna via Lawang. Dengan langkah santai mereka berjalan sambil menikmati udara segar dengan pemandangan kebun teh yang sangat luas. Di situ mereka juga sempat berfoto-foto sebentar dan menceritakan pengalaman hidupnya masing-masing setelah lulus sekolah. Hari sudah mulai gelap. Mereka berdua kemudian menyalakan senter. Karena waktu itu mereka telah memasuki hutan yang lumayan rimbun. Dan di situ, hal ganjil mulai dirasakan Ferry. Tiba-tiba saja, Ferry dikejutkan oleh seekor anjing yang berwarna hitam pekat yang sedang makan tepat di depan matanya. Melihat itu, Ferry bilang pada Derry, bro, coba lihat, itu ada anjing." Spontan, Derry langsung mengarahkan senternya. "Biarin aja bro, jangan diganggu. Ayo lanjut jalan." Mereka pun lanjut berjalan. Dan ketika mereka berdua berjalan, Derry mengatakan sesuatu kepada Ferry. "Bro, ntar kalau melihat atau mendengar sesuatu yang gak masuk akal, diemin aja, jangan diomongin." Kemudian Ferry mengiyakan perkataan Derry dengan perasaan sedikit merinding. Di situ Ferry menuruti perkataan Derry, karena Derry lah yang lebih berpengalaman. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2, tepat jam 6:30 malam. Mereka pun berniat ngecamp di situ. Karena melihat kondisi pos yang sangat sepi, Derry pun memutuskan agar tidak mendirikan tenda dan berencana tidur di dalam pos yang beralaskan rumput alang-alang kering. Kemudian Derry mengeluarkan alat masaknya untuk memasang mie instan dan membuat kopi. Ferry juga mengeluarkan sleeping bag-nya karena waktu itu udaranya sangatlah dingin. Mereka pun kemudian memasak, dan di situ Ferry sebenarnya merasa tidak lapar, tapi Derry memaksanya untuk mengisi perutnya dengan tujuan agar besoknya tidak drop. Setelah selesai makan, mereka pun duduk di depan pos sambil menikmati secangkir kopi dan ditemani bintang gemerlap di langit. Tidak lama kemudian, Ferry merasa ingin buang air kecil. Dia pun melipir ke semak-semak yang letaknya tepat di sebelah kanan pos. Lalu Derry bilang, "Bro, jangan lupa permisi kalau mau kencing." Ferry mengiyakan perkataan Derry. Nah, ketika sedang kencing itu, Ferry melihat sebuah tenda dari kejauhan yang lokasinya jauh dari belakang pos, tepat di bawah pohon di persimpangan jalur antara Gunung Lincing. Setelah selesai kencing, Ferry pun meresponnya dengan senter. Dan ternyata benar, di situ memang ada sebuah tenda yang berwarna hijau muda. Lalu Ferry kembali ke depan pos dan bilang kepada Derry, "Bro, ternyata kita nggak sendiri. Di sana ada tenda." Derry pun menjawab, "Di mana?" "Itu di bawah pohon, dekat persimpangan." Mendengar itu, Derry langsung meresponnya dengan senter. Tapi, tidak ada tenda yang dilihatnya. Derry pun berucap, "Mana bro?" Tapi Ferry sangat terkejut ketika ia tidak melihat apa-apa di situ. Ferry pun berkata, "Loh, tadi ada kok bro, serius?" Derry menjawab, "Ya udahlah, biarin aja, kita istirahat aja sekarang." Seketika itu Ferry merinding melihat kejanggalan itu. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam pos untuk istirahat. Sambil memakai sleeping bag, perasaan Ferry sudah tidak karuan. Dia berpikir, apakah yang dilihat itu hanyalah halusinasi?
Melihat Derry yang tidak begitu merespon kejadian itu, Ferry pun mencoba untuk melupakannya dan menganggap itu hanyalah halusinasi. Beberapa menit kemudian, Derry pun sudah tertidur lelap. Lalu, tiba-tiba Ferry mendengar ada suara. Suara itu terdengar seperti hembusan nafas anjing yang sedang ngos-ngosan. Dan suara itu bersumber tepat dari arah sebelah kanan pos, tempat ia kencing tadi. Mendengar itu, Ferry pun langsung berdoa. Hingga perlahan suara itu menjauh. Pagi pun tiba. Di situ, Derry bangun terlebih dahulu daripada Ferry, dan Derry membangunkan Ferry. Tapi, waktu itu Ferry merasa masih sangat ngantuk, karena semalam ia tidak bisa tidur. Mereka pun lanjut memasak untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Tapi, sebelum masak, mereka sempat berjalan ke belakang pos untuk memastikan tenda yang semalam dilihat Ferry. Dan ternyata benar, di situ memang tidak ada tenda, dan mereka berdua pun terheran. Yang ada hanyalah pohon dan persimpangan jalan. Kemudian Derry bilang, "Ya udahlah, ayo kita masak. Kalaupun semalam ada orang di sini, mungkin mereka sudah jalan naik." Lalu Ferry menjawab, "Tapi kata pos penjaga, tidak ada yang naik kemarin, bro." "Ya mungkin mereka turun atau apalah. Udahlah, ayo kita masak, ntar keburu kesiangan," jawab Derry sambil meyakinkan Ferry. Sebenarnya Ferry ingin menceritakan apa yang didengarnya semalam. Tapi Ferry ingat perkataan Derry kemarin. Tepat pukul 7:30 pagi, mereka melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pos 2. Di situ Ferry sangatlah senang, karena dia bisa melihat pemandangan alam dengan rumput yang sangat hijau serta dikelilingi perbukitan. Sesekali ia memotret pemandangan untuk dokumentasi. Dan di situ mereka berjalan sangat santai dan break setiap saat. Karena tujuan mereka ini untuk menikmati alam. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di pos 3. Di sini tidak ada bangunan sama sekali. Yang ada hanyalah batu yang saling berdampingan. Di situ mereka berdua istirahat sangat lama, karena waktu itu Ferry masih ngantuk. Tepat pukul 3 sore, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 4. Di situ, Derry meminta Ferry agar mempercepat langkah kakinya, karena Derry ingin sampai di pos 4 sebelum terbenamnya matahari, agar bisa beristirahat lebih lama di situ. Mereka pun mempercepat langkah kakinya, dengan posisi Derry di depan dan Ferry di belakang. Lalu tiba-tiba, Ferry dikejutkan dengan jatuhnya ranting pohon pinus dari atas pohon, tepat di sebelah kanannya. Spontan Ferry pun kaget, karena di situ tidak ada pohon pinus yang dilihatnya. Adanya masih jauh di depan mereka. Sambil berjalan, Ferry merasakan bahwa itu semua adalah kejanggalan. Namun ia berusaha tetap diam dan tidak mengatakan kepada Derry. Tepat masuk waktu maghrib, sampailah mereka di pos 4. Di situ juga tidak terdapat bangunan apapun. Yang ada hanyalah deretan pohon pinus. Dan di situ Ferry sangatlah senang karena puncak sudah terlihat jelas. Lalu Ferry bilang pada Derry, "Bro, apa nggak sebaiknya kita langsung aja, nggak usah ngecamp?" Derry pun menjawab, "Jangan bro, kita ngecamp aja. Lagian nggak baik kalau ngelewatin alas lali jiwo tepat terbenamnya matahari. Alas lali jiwo mempunyai arti hutan lupa diri." Ferry pun menuruti perkataan Derry, dan akhirnya mereka mendirikan tenda di situ. Tidak lama kemudian, datanglah rombongan dari bawah dan berniat ngecamp di situ juga.
Mereka berjumlah 3 orang, 2 cowok dan 1 cewek. Lalu Ferry bertanya pada rombongan itu, "Dari mana, Mas? Naik kapan?" "Kita dari Surabaya, najak tadi pagi." "Oh, jadi sampean yang berangkat kemarin siang?" "Iya, Mas." "Kok tahu?" "Dikasih tahu sama Pak Pos penjaga." Ferry merasa sedikit lega karena ada teman ngecamp di situ. Kemudian rombongan itu mendirikan tenda. Anehnya, mereka mendirikan tenda jauh di belakang Ferry dan Derry. Seakan mereka tidak mau berdekatan. Ketika pendaki itu sudah mendirikan tenda, seketika itu juga Ferry teringat kejadian yang dilihatnya ketika berada di pos 2. Tenda itu berwarna hijau muda dan tepat berada di bawah pohon. Ferry terdiam dan merinding saat itu. Sebenarnya Ferry ingin mengatakan itu semua kepada Derry, bahwa tenda itu sama persis dengan tenda yang dilihatnya ketika berada di pos 2. Tapi mengingat perkataan Derry, Ferry pun berusaha untuk diam. Malam telah tiba. Udara dingin mulai dirasakan Ferry di sekujur tubuhnya. Saat itu, Ferry dan Derry sedang memasak roti bakar. Tapi, tiba-tiba pendaki asal Surabaya itu masuk ke dalam tenda dan menutup pintu tendanya. Ferry mencoba berjalan mendekati tenda itu dengan tujuan ingin membagi rotinya. Tapi, setelah dipanggil, lagi-lagi tidak ada jawaban. Ferry pun kembali ke tendanya sendiri dan bilang pada Derry, "Gak mau kayaknya bro, udah dipanggil tapi gak ada jawaban." "Ya udahlah bro, mungkin mereka kecapean, soalnya mereka patas dari bawah sampai ke pos 4." Kemudian roti itu disimpan dan dimakan keesokan harinya. Lalu mereka pun bergegas tidur. Di situ, Ferry masih memikirkan hal yang dilihatnya, seakan dia tidak percaya. Pagi pun tiba, dan mereka terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, mereka berdua keluar dari tendanya untuk menghangatkan tubuh. Ketika sudah berada di luar tenda, mereka melihat tenda pendaki asal Surabaya itu masih tertutup rapat. Lalu mereka makan dan berniat mengajak samit bareng pendaki asal Surabaya itu. Tapi anehnya, tenda itu masih belum juga terbuka. Derry bilang, "Mungkin mereka udah naik duluan bro." Mereka pun berjalan dan meninggalkan tendanya di pos 4. Setelah itu, mereka masuk kawasan alas Lali Jiwo, yaitu hutan lupa diri. Hal ganjil mulai mereka rasakan lagi di sini. Ferry, tiba-tiba dia tertinggal lumayan jauh di belakang Derry. Karena waktu itu jalannya memang dominan menanjak dan dikelilingi pohon pinus. Semakin jauh Ferry tertinggal. Ferry pun mempercepat langkah kakinya dengan tujuan agar bisa menyusul Derry yang berjalan duluan di depan. Tapi di sepanjang jalan ia tidak menemukan Derry. Ferry pun teriak memanggil Derry. Derry mempercepat langkah kakinya. Dan benar, ternyata waktu itu Ferry ada di atas. Padahal sebelumnya kan Ferry berjalan di belakang. Mereka pun merasa terheran. Kemudian Ferry bilang, "Loh, kok kamu bisa ada di bawah bro?" "Ya gak tahu. Perasaan tadi aku yang di depan." Mereka berdua sama-sama berpikir dan penuh tanda tanya. Lalu, seketika itu Derry teringat bahwa mereka sedang berada di alas Lali Jiwo, yaitu hutan lupa diri. Derry bilang, "Ya udah, ayo kita jalan. Jangan jauh-jauh lagi ya." Mereka pun lanjut berjalan dan berdekatan. Hingga akhirnya mereka sampai di daerah Pelawangan.
di atas hutan lupa diri. Di situ Derry merasa bersyukur karena tidak terjadi apa-apa selama di alas lali jiwa tadi. Lanjut berjalan. Di situ vegetasi mulai terbuka dengan pemandangan bunga dan rerumputan yang sangat indah. Hingga akhirnya sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno yang diberi nama Puncak Ogalagil. Mereka sampai di situ tepat pukul 8:30 pagi. Puncak Gunung Arjuno didominasi dengan bebatuan yang tertata rapi. Di situ, Ferry melampiaskan kesenangannya dengan mengabadikan momennya menggunakan kamera. Pada saat itu puncak terlihat lumayan ramai, karena pendaki dari jalur Purwosari dan Tretes semuanya bertemu di puncak. Di puncak Ferry sempat memperhatikan pendaki lain dan mencari pendaki asal Surabaya yang mereka temui di pos 4 tadi. Tapi Ferry tidak menemukannya. Dalam hati Ferry bilang, "Ah, sudahlah, mungkin mereka sedang berada di tempat lain." Ferry mencoba berpikir positif. Singkat cerita, setelah puas di puncak, mereka pun turun dan kembali ke pos 4, tempat mereka ngecamp tadi. Selama perjalanan turun, mereka saling berdekatan karena takut kejadian ganjil yang mereka alami ketika naik tadi itu terulang. Di tengah-tengah perjalanan turun, tepatnya di tengah alas Lali Jiwo, mereka bertemu dengan bapak-bapak yang sedang naik. Bapak itu memakai sarung yang dilingkarkan di tubuhnya, dan di belakangnya ada seekor anjing yang berwarna hitam, dan anjing itu mengikuti bapak itu. Kejadian itu mengingatkan mereka ketika mereka perjalanan mendaki kemarin, karena mereka sempat melihat ada anjing yang berwarna hitam sedang makan. Lalu Ferry berkata dalam hati, "Oh, jadi anjing yang kemarin itu anjingnya bapak ini." Di situ Ferry sedikit lega karena ternyata anjing itu ada pemiliknya. Lalu mereka menyapa bapak-bapak tersebut. "Monggo pak." Dan bapak itu menjawab, "Ince, monggo." Anehnya, bapak itu menjawab dengan tatapan tajam. Baru beberapa langkah mereka bersimpangan dengan bapak-bapak itu, ternyata bapak-bapak itu sudah tidak terlihat. Lalu Ferry berkata kepada Derry, "Loh, bapak-bapak tadi kok nggak kelihatan?" "Udah jauh di atas kali. Wajar lah, kan orang sini, jadi jalannya cepat." Jawab Derry sambil meyakinkan Ferry. Tapi itu menjadi pertanyaan bagi Ferry. Secepat-cepatnya orang berjalan, gak mungkin secepat itu dia menghilang. Ferry pun mengabaikan itu semua, hingga akhirnya mereka pun sampai di pos 4, tempat mereka ngecamp. Dan lagi-lagi, hal aneh kembali mereka alami. Tiba-tiba, pendaki asal Surabaya itu tidak ada di tempat. Ferry pun berpikir, padahal tadi di puncak aku sempat mencarinya, tapi tidak ada. Sekarang malah turun duluan. Singkat cerita, mereka pun turun meninggalkan pos 4 hingga sampai di base camp tepat jam 3 sore. Di base camp mereka bertanya pada pos penjaga, "Mas, kemarin ada yang naik nggak?" "Kemarin nggak ada mas, tapi kalau tadi siang ada 3 orang." Mendengar penjelasan penjaga pos itu, mereka merasakan ini semua memang tidak beres. Karena selama perjalanan turun tadi, mereka tidak menjumpai satu orang pun yang naik. Lalu mereka bergegas turun dari pos dan menuju ke Pasar Lawang. Sesampai di Pasar Lawang, mereka mampir di warung untuk membeli makan. Ternyata apa yang dirasakan Ferry selama pendakian tadi, Derry pun juga merasakannya. Namun, Derry baru membuka pembicaraannya ketika mereka sedang berada di warung.
Lalu Derry lanjut bilang, asalkan niat mendaki kita baik, insya Allah kita akan baik-baik aja kok. Setelah selesai makan, mereka pun bergegas pulang, hingga sampai di Tuban tepat pukul 10 malam. Apa yang mereka alami akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, dan semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Ferry dan Derry ketika mereka sedang mendaki ke Gunung Arjuno. Gimana ceritanya teman-teman? Seru nggak? Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.